mengerti, kita pindah nih. Tapi kita tetap mau ada di situ. Dengan berbagai pembenaran yang kita bisa katakan di hadapan Tuhan ataupun sesama. Tuhan gak perlu spiritual glow up. Tahu ya Bapak Ibu? Glow up itu glowing up. Kelihatannya keren di depan. Tapi hidupnya gak pernah benar di hadapan orang. Dan di hadapan Tuhan. Tuhan gak perlu yang sifatnya estetik luar. Tuhan perlu hati yang tulus yang mau dirubah. Kalau kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tahu Tuhan bayar dengan harga yang kita gak pernah bisa bayar untuk dosa kita. Kita gak akan pernah mau balik lagi ke sana. Tapi orang yang balik lagi ke sana berarti adalah orang yang tidak pernah bisa mengerti seberapa besar yang Tuhan sudah bayar buat hidupnya. Kita yang mengenal Tuhan seharusnya menghargai apa yang Tuhan kerjakan. Mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan itu sempurna. Dan di dalam Kristus kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Karena Tuhan yang menebus kita. Identitas kita berganti dari orang berdosa menjadi anak Allah. Kebenaran inilah yang harus menjadi dasar hidup kita dengan penuh keyakinan. Kalau kita sudah ditebus dari dosa, janganlah hendaknya kita hidup di dalam dosa lagi. Apapun itu. Roh Kudus memberi kita kepekaan dan hikmat untuk kita hidup kudus. Untuk kita ngerti. Kita ini lagi berjalan menuju dosa atau kita ini lagi jalan lurus. Karena kalau itu kelihatannya baik menurut pandangan kita, kita bahkan gak bisa bedain itu dosa atau itu berkat. Sangat tipis bedanya. Orang bisa bilang dosa itu jadi berkat kalau dia gak peka. Hati-hati Bapak Ibu. Dalam segala hal. Kita dipanggil dalam dagang, kita dipanggil dalam kuliah kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Tipis. Roh Kudus membuat kita punya integritas. Peka betul, ini harus kita kerjain atau kita gak harus. Sebagai anak Allah pantas gak gue kayak begitu? Pantas gak saya kayak begitu? Tanggung jawab yang diberikan sama saya udah saya jaga dengan baik belum? Karena kalau kita sebagai anak-anak Allah tanggung jawab kita bukan cuma sama bos kita. Amin. Tanggung jawab kita sama Tuhan. Kita punya tanggung jawab sama Tuhan yang menempatkan kita di sana. Adakah kita betul-betul bersikap sebagai anak-anak Allah yang menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan kita? Roh Kudus kasih kita kepekaan untuk kita bisa mengerti. Dan di dalam identitas yang baru semua itu berpusat kepada Kristus. Identitas kita sebagai identitas anak Allah. Thank you, Ishak. Boleh slide lagi. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Slide ini tidak pernah saya hilangkan. Saya selalu ingat slide ini. Itu semua tentang Tuhan bukan tentang kita. Sekali lagi dengan identitas yang baru kita menyandang ada nama Allah di situ. Apa yang kita kerjain merepresentasikan Allah. Bapak Ibu pernah dengar kalau punya anak di sekolah, anaknya siapa nakal? Oh pantas nakal, bapak ibunya juga. Pernah dengar kalimat begitu? Oh pantas anak ini begini, oh dah bapak ibunya juga, oh dah cara didiknya juga. Saya mau tanya, kita tuh ngebawa nama Allah dalam hidup kita dengan identitas baru yang Tuhan kasih. Apakah kita gak kurang peka untuk kita menjalankan hidup dan mengerjakan sesuai dengan kebenaran firman? Karena apa yang kita lakukan, orang akan framing Allahnya kayak apa. Kalau kalimat orang dunia, masa orang Kristen kayak gitu? Tapi sederhananya, benar udah kenal Tuhan, gak ngerti sifat kasihnya Tuhan kayak apa. Gak nempel di hatinya. Kasih yang harusnya kita berikan sama orang yang kita temui. Kan kita ini surat terbukanya Tuhan. Setiap orang yang ketemu sama kita harusnya ketemu sama Tuhan dong. Senyumnya kita harusnya merefleksikan senyumnya Allah. Tapi kalau sampai hari ini hati kita masih belum bisa mengasihi secara utuh, berdoa sama Tuhan untuk dengar baik-baik. Karena yang bisa merubah hati orang dan mengubah karakter orang itu cuma Tuhan, Yesus dan Roh Kudus itu sendiri. Bukan nasihat. Kita bisa dengar motivasi dan nasihat berkali-kali di berbagai seminar atau di dalam berbagai khotbah. Tapi kalau Roh Kudus gak jamah, kalau Tuhan gak jamah, percayalah kita gak bisa rubah orang. Cuma Tuhan yang bisa ngerubah hati. Tapi kalau kita ngerti bahwa hati kita dimenangkan Tuhan, dimurnikan dari dosa,
sebagai anak-anak Allah, kok ya aneh kalau hidup kita tidak mencerminkan Allah itu sendiri. Sampai kapan? Saya rasa bukan setahun kita kenal Tuhan. Dan saya mau bilang, kabar baiknya adalah bukan Bapak Ibu yang pilih Tuhan duduk di situ, tapi Tuhan pilih Bapak Ibu lebih awal. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita menghasilkan buah dan buahnya tetap. Tapi bayangin kalau kita udah nanam bertahun-tahun buahnya gak keluar. Saya gak tahu, saya punya pohon mangga Bapak Ibu di rumah. Saya tanam dari biji, udah 3-4 tahun tapi gak keluar buahnya. Saya setiap hari ngeliat kapan berbuah ya, kapan berbuah ya. Karena segala sesuatu yang ditanam dengan bibit yang baik pasti dia tumbuh berbuah. Dan buahnya buah yang baik, bukan glow up. Kadang-kadang sekarang banyak orang punya buah dari hidupnya. Kelihatan luarnya baik, begitu dimakan, asem. Kalau orang jualan, asem ya Pak? Enggak, seger katanya. Seger, asem. Seberapa orang mencicipi kehidupan kita dan bilang bahwa itu manis dan saya melihat Allah di hidup Anda. Tapi seringkali kita gak sadari itu. Roh Kudus kasih kita kepekaan untuk terus mengingatkan bahwa kita ini anak-anak Allah, dipanggil dengan tujuan. Roh Kudus mengingatkan kita untuk tahu kita lagi berjalan menuju yang hidup yang Tuhan panggil atau menuju dosa yang kita gak sadari. Karena apa yang kelihatan baik di depan kita belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Amin. Ada satu waktu Tuhan bilang bunuh semuanya termasuk lembu yang tambun-tambun, yang sehat-sehat. Tapi kita lihat dipandangnya baik, disuruh kok jadi dipandang. Kalau disuruh ya iya, kan disuruh sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh ya kerjakan. Tapi kenapa kalau Tuhan suruh kita debat. Kalau kita susah kita maksa nanya, dijawab kita gak percaya. Roh Kudus kasih kita kepekaan untuk dengar jawaban Tuhan. Meskipun menurut orang itu tidak baik. Karena yang tidak baik bukan berarti tidak benar. Tidak baik itu karena kita pandangnya hari itu gak masuk hitungan, gak masuk logika, gak masuk perspektif kita. Jadi mungkin kita bilang itu tidak baik. Tuhan menetapkan kita untuk punya buah yang tetap. Dan supaya apa yang kita minta di dalam nama Bapa diberikan kepada kita. Dan Tuhan bilang, ini perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Identitas kita sebagai anak Allah tidak bisa lepas dari kasih. Sebab Allah itu adalah kasih. Walaupun orang gak mengasihi kita, kita harus kasih. Tapi orang seringkali kalau dia tidak baik sama kita, kenapa juga gue harus baik sama lu? Tapi Tuhan ngajarin kita harus baik sama orang yang baik sama kita. Dan baik sama orang yang mungkin sangat tidak baik sama kita. Kita tetap harus doain. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, saya diajarin sama gembala saya nih. Bertahun-tahun yang lalu. Kalau ada orang berbuat kejahatan, ditampar pipi kiri, oh kok bengong, salah ya? Gak pernah dengar ya? Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jadi kalau ada orang buat jahat sama kita balas gak? Balas Bapak Ibu, kata gembala saya. Dengan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan. Dibalas dengan mendoakan. Tapi jangan dibalas dengan yang lain. Karena seringkali ada orang-orang yang mungkin gak sesuai dengan hati kita. Menyakiti hati kita. Tugas kita bukan membalas dengan menyakiti lagi. Membalas dengan kebaikan dan doa. Doain. Doain orang yang nyakitin kita. Doain orang yang mungkin gak pernah di hati kita. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang gak spesial buat anak-anak yang gak pernah. Gak pernah Bapak Ibu. Dia selalu merancangkan sesuatu yang spesial, yang terbaik buat kita semua. Kita, Tuhan tetapkan lebih dari seorang pemenang. Boleh slide. Wah kepotong ya. Lebih dari seorang pemenang. Daud, dia mengalahkan Goliat bukan karena senjatanya. Tapi karena dia tahu
Dengan siapa dia ngalahin Goliat? Karena dia tahu ada Tuhan di sana. Sehingga kalau kita mengerti itu sebagai anak-anak Allah, kita mengerti bahwa semua hal yang Tuhan janjikan dalam identitas yang melekat sebagai anak Allah, itu adalah sesuatu yang luar biasa, bukan cuma sekedar menang. Lebih dari seorang pemenang. Kita jangan lagi kalau udah Tuhan angkat sebagai anak, kita terus bergumul dan berada dalam keadaan masa lalu kita, dan terus kita selalu bilang, dah saya mah orangnya begini, dah saya mah gak bisa berubah, dari dulu juga begini. Tapi saya mau bilang, Paulus, dia tahu betul bahwa dia gak bisa rubah masa lalunya. Tapi dia bisa melihat bahwa masa depannya berubah di dalam Tuhan. Pertanyaan saya, berapa dari kita yang selalu bergumul dan berkutat di masa lalu? Gak mau berjalan hari ini onward, kalau bersama dengan Tuhan, even hari ini ke depan tidak akan pernah sama lagi. Tapi seringkali kita melihat kehidupan kita di masa lalu dan kita bilang, dah kita mah orangnya begini, dah keluarga kita mah orangnya begini, dah kita mah gak bisa apa-apa. Benar kitanya gak bisa apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang betul-betul sayang sama kita. Satu waktu saya beberapa bulan yang lalu ngundang salah satu hamba Tuhan, dia seorang musisi. Saya bilang sama dia gini, saya ketemu sama dia di Kucing waktu lagi pelayanan di Malaysia, namanya Michael Panjaitan. Dia yang nyanyi, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Dia cukup terkenal di mana-mana. Saya DM sama dia, ada waktu gak pelayanan ke Bandung? Saya bilang, kita sih senang banget kalau kamu mau pelayanan ke Bandung. Terus saya bilang sama dia, tapi saya minta maaf nih, saya bilang, saya minta maaf dulu, saya bilang. Soalnya gereja kita itu punya kemampuan dan kriteria. Saya gak tahu apakah itu bisa masuk gak dengan kriterianya Bro Pastor. Saya bilang gitu. Tapi anak-anak saya pasti happy kalau Bro Pastor mau pelayanan tempat kita, ajarin sebagaimana Bro Pastor kemarin khotbahin di Kucing dan ceritain gimana Tuhan bawa kehidupan Bro Pastor yang gak mudah, remukan kehidupan Bro Pastor sampai pada saat worship, dua kata keluar dari mulutnya, kita udah bisa ngerasa bahwa luar biasa. Dan saya bilang, mau gak datang ke Bandung? Terus dia bilang, tanggal berapa? Pertanyaan berat gitu. Oh ya tanggal berapa bisanya, nanti kita sesuaiin. Terus saya kasih tanggal. Saya kasih tanggal terus saya bilang, jadi gimana Bro Pastor? Kita cuma gereja yang gak gede. Karena saya tahu dia yang dipanggil tuh gereja yang mega church. Di Bandung, di Jakarta tuh mega church. Jadi saya tahu betul, kita itu cuma gereja yang jumlahnya gak banyak. Apalagi sih cuma anak muda begitu. Tapi Bapak Ibu, dia bilang gini, Pastor Roni katanya, Pastor nanya, masuk kriteria atau enggak? Sederhana Pastor, saya mau tanya, walaupun tempat pastor kecil, Tuhannya besar enggak? Tuhannya besar, kalau gitu saya datang. Bukan masalah gereja yang besar, tapi Tuhan yang besar. Kadang-kadang di dalam segala sesuatu yang kita jalani, Tuhan mungkin angkat kita pada level tertentu. Pada tempat-tempat tertentu, sangat mudah buat kita memfilter dan kita memilih apa yang baik menurut hati kita. Menjaga integritas dan menjawab seperti Pastor Michael itu gak mudah. Gak mudah. Memilih membuang yang besar, mengambil yang kecil. Karena percaya Tuhan suruh ke sana. Berani gak kita? Dan itu saya gak lihat sekali dua kali dalam banyak hamba Tuhan melakukan itu. Kadang Tuhan meminta kita untuk memilih sesuatu yang gak mudah di hidup kita. Tapi sesuatu yang minta Tuhan pilih untuk kita ambil itu membawa kebaikan buat hidup kita. Dan menyelesaikan banyak hal yang gak lurus di hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mau dengar jawaban dan suara Tuhan. Dan kita gak peka. Roh Kudus dikasih sama Tuhan sama kita untuk kita mau peka dan betul-betul dengar suara Dia. Sehingga untuk mengambil pilihan-pilihan yang sulit, kita gak pernah ragu-ragu karena kita tahu Tuhan yang suruh. Kita perlu berhenti melihat diri sendiri sebagai korban atau victim.
dengan semua keadaan yang pernah kita lewati. Mulai hari ini onward, kalau kita tahu Tuhan kasih kita identitas sebagai anak-anak Allah, berdirilah sebagai pemenang. Berdirilah bahwa kita sudah diberikan kemenangan sama Tuhan, meskipun kita mungkin belum lihat hari ini. Karena iman itu dasarnya adalah faith kita sama Tuhan. Hari ini kita belum lihat, tapi kita akan segera lihat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita percaya. Sesederhana itu. Tapi mengajarkan iman kepada setiap kita, ternyata tidak semudah itu. Iman hanya bisa kita lihat kalau kita membuka hati secara penuh kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mau percaya, maka dia akan buat hal besar dan dia nyatakan hal besar. Pertanyaannya, kita percaya atau enggak? Saya nggak tahu betul-betul apa yang lagi dihadapi oleh Bapak Ibu hari ini. Kesulitan apa? Usaha lagi kayak gimana? Saya nggak tahu. Keluarga lagi kayak apa? Saya nggak tahu. Atau bahkan apa yang mau dialami ke depan kita nggak tahu. Bapak Ibu, saya baru nengokin salah satu adik dari adik rohani saya. Saya sangat sedih betul-betul. Gak ada angin, gak ada hujan Bapak Ibu. Dunia tuh seakan masih indah hari kemarin. Besoknya badainya itu betul-betul datang. Dulu jemaatnya mama juga di sini. Dia sekolah, ambil kedokteran gigi di Maranatha. Lagi nyebrang jam 8 malam, gak ada angin, gak ada hujan. Semua tuh udah berhenti motor, tiba-tiba dari ujung ada motor ngebut sekali, gak direm, anak umur 15 tahun, ditabrak 2 orang. 1 orang gegar otak, bengkak, 1 hari pindah ke ruang rawat, tapi dia pindah ke ICU perdarahan basis kranii. Kalau kita bilang basis kranii itu di bawah tengkorak itu ada retakan. Itu operasi susah betul. Dan itu gak mudah. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Tiba-tiba 1 hari seakan semuanya berubah. Saya cuma bisa bilang berdoa. Karena gak mungkin semua terjadi tanpa Tuhan peduli. Berdoa. Dengan segala sesuatu berdoa. Dok, tapi dokternya bilang gini. Ada orang bilang begini. Berdoa. Saya bilang. Dokter bisa ngomong segala macam. Kita berdoa. Karena yang bisa nyembuhin Tuhan. Dokter itu cuma alat. Pada saat mau dioperasi gak bisa naik 3 hari yang lalu. Karena ternyata hemoglobinnya rendah cuma 8. Transfusi dulu labu 2 tuh, entah dari mana bocornya. Naik sedikit mau operasi gak bisa naik lagi. Karena perdarahannya memanjang. Jadi kalau kita kena pisau ya Bapak Ibu, 1 menit itu berhenti darah. Dia lebih dari 1 menit. Jadi artinya kalau dioperasi bisa gak berhenti tuh darahnya. Berani gak? Nangis lagi, saya bilang berdoa. Saya juga sedih, saya juga gak tahu jawabannya, udah kita berdoa. Tapi Tuhan buka jalan. Beberapa jam kemudian saya dengar naik operasi. Dan hari ini udah sadar di ICU, luar biasa ya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Kadang kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang, Roh Kudus kasih kepekaan sama kita untuk meresponi dengan benar setiap kejadian di hidup kita. Gak ada manusia bisa menyelami dari awal sampai akhir, gak ada yang tahu. Tapi saya mau bilang, lewati lembah, lewati gunung tinggi, lewati kesulitan, lewati sukacita, lewati kekecewaan. Tuhan ada di sana. Tuhan selalu ada di sebelah kita dan ngasih tahu sama kita. Kita harus gimana? Jangan kita tutup telinga kita dari suara Tuhan. Jangan kita tutup telinga kita dari apa yang Tuhan katakan dan kita buka telinga kita sama orang-orang di sekeliling kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Boleh slide. Kita itu bukan tentang apa yang orang katakan sama kita. Tapi percayalah hidup kita itu tentang apa yang Tuhan katakan sama kita. Amin. Tuhan bilang apa sama kita? Orang boleh ngomong segala macam, tapi kalau Tuhan bilang enggak, percayalah enggak itu. Enggak akan jadi. Tapi kalau Tuhan bilang iya, mau kita tutup modal apapun, itu pasti terjadi. Berdoa sama Tuhan untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan kerjakan dengan sepenuh hati. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Saya pernah tampilin slide ini. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita ini anak-anak Tuhan. Ditebus sama Tuhan tuh bukan buat iseng, for
a big reason. Gak buat iseng. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita dan dia gak pernah berhenti buat itu. Saya mungkin pernah share ini, tapi saya mau share cepat aja Bapak Ibu. Saya hidup di panti asuhan, sekali lagi. Orang tua saya bangkrut. Dan saya sekolah di SD yang ternama di Bandung. Saat saya sekolah sebelum pindah ke panti asuhan, saya itu senang banget nonton Doraemon. Dan pada saat itu saya pertama kali diajak ke gereja karena papa mama saya konghucu sampai kelas 4 SD. Saya dimasukin ke SD Katolik, saya juga gak tahu apa namanya Kristen. Saya ke gereja Kristen pertama tuh ke GIA Lengkong Besar. Dan dijemput oleh Om Gunawan. Setiap pagi buat sekolah minggu dan saya selalu sembunyi karena saya pengen nonton Doraemon. Tapi saya mau bilang gini Bapak Ibu. Perjalanan waktu setelah hari itu saya masuk asrama di Ambarawa bertahun-tahun. Membuat saya melihat banyak hal dan membuat saya mengerti. Hidup gak semudah itu. Tapi yang saya tahu, dalam perjalanan hidup saya kemudian, Tuhan gak pernah lepasin saya. Saya udah lupa tuh Bapak Ibu, bertahun-tahun. Kemudian saya masuk kuliah, berarti udah berapa tahun? Kurang lebih udah 8 tahun lebih. Pada saat saya masuk kuliah, saya ketemu 2 orang ini. Yang sebelah sana, sebelah kiri, Dr. Andreas. Istrinya sekarang dekan di salah satu fakultas kedokteran swasta di Bandung. Anak S3 saya dulunya. Yang sebelah kanan, Dr. Edward Ivan. Dia salah satu penatua sekarang. Dan ternyata dia ngajakin saya KKR, dia mantunya Om Gunawan. Saya pikir, saya tidak akan pernah merasa terharu lagi. Tapi ternyata apa yang Tuhan bikin itu gak bisa membuat mulut saya gak bersyukur sekali. Karena kalau Tuhan gak tangkap lagi lewat 2 orang ini, saya gak tahu di mana hari ini Bapak Ibu. Saya gak tahu di mana. Tapi yang jelas 2 orang ini ajak saya ke KKR, maksa saya ke KKR. Yang satu ini sekarang jadi penatua di GIA Lengkong. Teman saya yang satu ya sekarang agak bolong-bolong lah ke gereja, yang masih ke gereja, yang si Andreas. Tapi saya tahu hati dia lurus di hadapan Tuhan. Nah saya mau cerita Bapak Ibu, Tuhan tuh gak pernah berhenti dari awal sampai akhir. Juli 2023, ada satu orang tiba-tiba kirim foto saya ini. Ron, lu masih ingat gak foto retret di Talita 2023? Ini di Cipanas. Dan itu 26 tahun yang lalu. Dan kemarin nih, baru kemarin, kurang lebih 3 hari yang lalu, tanggal 27. Saya diundang, khotbah lagi di sana. Yang nangis bukan cuma saya, yang ketemu sama saya nangis. Karena dia tahu 26 tahun lalu tuh saya kayak apa orangnya. Dan dia tahu event saya tuh gak dilihat sama dia untuk diharapkan. Sekarang saya bisa jadi dokter, jadi dosen dan jadi hamba Tuhan. Bukan kata orang. Sampai dia bilang, ini teh Roni yang dulu. Iya tante, ini mamanya Ook. Iya tahu tante, tahu. Iya om tahu. Ini Shaolin, kamu teh Roni 26 tahun. Iya di Talita. Roni, saya bilang tante. Jadi kayak reuni keluarga. Tapi saya mau bilang, pekerjaan Tuhan gak akan pernah selesai sampai itu digenapi dalam kehidupan kita, amin. Caranya bisa macam-macam, tapi itu kejadian sama saya. Dan saya ketemu lagi, dan saya kaget betul. Karena ternyata Pastor Elisa adiknya Pak Pur, saya lebih kaget lagi. Karena saya gak pernah ketemu, saya gak pernah ketemu. Saya bertahun-tahun datang ke gereja ini, hampir 20 tahun ketemu sama Papa, saya gak pernah ketemu Pastor Elisa, baru sekali-kalinya kemarin. Tapi saya mau bilang, siapa yang ngerancangin itu bisa saya atur? Gak bisa. Tapi saya mau bilang Tuhan atur dari awal sampai akhir. Dia gak pernah lepasin saya. Dan dia gak pernah lepasin Bapak Ibu. Dia selalu bilang di hati saya, dia juga selalu bilang di hati Bapak Ibu semua. Dia selalu kasih tahu apa yang kita harus kerjain dan apa yang harus kita lakuin. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Jangan tuker pakai apapun identitas kita sebagai anak Allah. Karena ada yang menukar secara implisit gak kelihatan. Mengurangi integritas dalam pekerjaan, mulai berbohong kecil-kecilan, mulai mengambil bagiannya orang, mulai gak bisa dipercaya, orang gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, tapi Tuhan ngerti kok. Kita ini lagi hidup nyenengin hati siapa? Emang Tuhan gak tahu kita harus bayar listrik? Tahu. Tuhan ngerti kok.
Tapi kenapa kita gak sabar tunggu jawaban Tuhan? Kenapa kita gak percaya sama caranya Tuhan? Lebih pintar kita dari Tuhan. Kalau kita ngerti identitas kita anak, namanya anak, kita dengerin bapak sama ibunya. Ayo kita udah ngaku anak Tuhan, ayo kelakuan kayak bapak anak Tuhan. Ngatur-ngatur Tuhan. Boyau punya hati lebih rendah hati sedikit. Dengar dengan baik. Karena saya mau bilang rencana Tuhan buat kita dari awal sampai akhir Tuhan pasti genapi. Dan dia gak pernah ingkar janji. 26 tahun saya berjalan dan seringkali saya sudah lupa. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Lagu bilang, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tahu kenapa pegang tangan kita? Bukan kita pegang tangan Tuhan. Tapi seringkali nih ya Bapak Ibu, dalam pelayanan dan kehidupan kita, seakan-akan kita yang pegang tangan Tuhan. Kalau kita pegang tangan Tuhan, kita berusaha dengan kekuatan dan caranya kita. Percayalah, pasti satu hari kita lelah. Satu hari kita lepas tangan kita karena kita mulai kecewa sama orang pelayanan di sekeliling kita. Kita mulai gak percaya karena ngelihat dunia seakan-akan bergoncang. Mulai gak percaya karena ngelihat kok anak gua jadi begini. Mulai gak percaya karena kita ngelihat lingkungan sepertinya shaking dan menakutkan buat kita. Tapi kalau Tuhan yang pegang, tidak ada satupun yang bisa ambil dari tangannya Tuhan. Kecuali kita paksa lepasin tangan Tuhan dari hidup kita. Jangan ya. Karena itu kita minta Tuhan yang pegang. Dengan kekuatannya Tuhan, kita sanggup mengerjakan segala sesuatu dengan Dia yang memberi kekuatan. It's not about us, it's about Him. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Anak-anak Allah punya integritas, dia gak ikut arus. Dia tentuin arusnya kemana. Firman Tuhan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ngelihat masalah, dunia bilang, wah ini mah gagal nih, kita takut gagal, kita takut gak berhasil. Mulai geser prinsip integritas kita. Mulai cross sedikit firman Tuhan. Ingat ya, Roh Kudus akan ingetin kita. Supaya kita balik lagi ke tandalnya Tuhan. Jangan keluar dari situ. Jangan pernah keluar dari tandalnya Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam Tuhan sepertinya jawaban yang gak ideal, tapi percayalah itu membuat transformasi dalam kehidupan kita. Apa yang baik belum tentu benar. Tetapi apa yang benar pasti ujungnya membawa kebaikan. Itu ya dan amin. Itu pasti. Tuhan gak pernah ingkar janji. Meskipun seringkali kita ingkar janji sama Tuhan. Tuhan sampai hari ini selalu setia. Nunggu kita, mengasihi kita. Tanpa ada udang di balik bakwan. Sangat sayang sama kita. Kenapa saya bilang jangan mengikuti arus? Karena hanya iman yang mati dan hanya ikan yang mati kalau berenang ikut arus. Tanpa kita sadar. Tapi kalau imannya hidup, ikannya hidup, hati kita peka sama Tuhan. Orang ke kanan, Tuhan bilang jangan kanan, jangan kanan. Ya Tuhan, ya udah saya diam, saya ke kiri. Kita punya kepekaan buat dengar suara Tuhan. Kita nggak ngambil keputusan yang gegabah. Kita nggak akan ngeresponi berlebihan dan kita dengar Tuhan suara dengan sebaik mungkin. Adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita membuat kita mempunyai pola hidup yang baru dan bukan mengikuti kedagingan. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pikiran yang dikuasai oleh roh menghasilkan kehidupan dan damai sejahtera. Sementara hidup menurut daging itu membawa kematian rohani. Pola pikir yang kita taruh dan kepercayaan yang kita percaya karena kita melihat faktual di sekeliling kita menentukan kita ada di mana. Nanti yang kedua, saya gak akan khotbah ini, tapi saya mau sharing satu hal lagi tentang bagaimana lelah menjadi melimpah. Dari burnout
menjadi all out. Karena saya mau bilang, dunia ini ada dengan segala keadaannya. Yang dagang, walaupun Pak Prabowo bilang $17.000 itu yang pakai bukan orang kota, tapi tetap dampaknya kemana-mana kalau menurut saya. Sehingga itu pasti membuat setiap orang yang terlibat dalam usaha mikirnya 7 keliling. Gimana buat survive. Tapi saya mau bilang, daripada kita mikir 7 keliling terus salah, lebih baik sujud di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan akan kasih tahu apa yang harus kita kerjakan. Sebagaimana Tuhan pimpin Yusuf di masa-masa kelaparan, membuat satu terobosan yang spektakuler dan menyelesaikan banyak masalah besar. Tuhan sanggup, Tuhan yang sama, Tuhan yang kita. Tuhan yang bikin kita sanggup lewat hari ini dengan baik. Mungkin menurut orang sulit, menurut orang gak mungkin. Tapi saya bilang, di mana kita taruh pikiran kita, di mana kita istirahat saat kita lelah, itu menentukan kita akan melimpah atau kita menjadi lelah. Sangat penting Bapak Ibu. Enggak semuanya dalam hidup kita bisa sesuai dengan harapan hati kita karena manusia keinginannya banyak. Tapi Tuhan tahu apa yang kita perlu dan Dia jaga hidup kita. Pimpinan roh, identitas dan arah hidup di ayat yang ke-14 dinyatakan bahwa setiap orang yang mau, yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Karena banyak orang yang ngaku anak Allah tapi hidupnya tidak pernah mau dengar suara Tuhan dan dipimpin sama Tuhan. Hatinya gak benar-benar mau peka dengar suara Tuhan. Karena pengen dengar yang enak di telinga. Pergi ke gereja di mana saja. Dengan semua keadaan yang spektakuler kayak apa saja. Yang kayaknya kita bisa ngerasain hadirat yang kayak gimana aja. Tapi Tuhan tuh di hati kita. Kalau kita gak izinin Tuhan bicara dan bertahta sebagai raja di atas kehidupan kita. Percayalah pergi kemanapun. Kita gak akan pernah ketemu jawabannya. Kalau guru sekolah minggu saya dulu bilangnya apa? Ada lubang kosong di tengah hatimu. Itu cuma Tuhan Yesus yang bisa isi. Tuhan Yesus di gereja besar ada, ya mungkin ada, di mana-mana ada. Tapi yang jelas ada di hati kita. Jangan biarkan Tuhan tidak didengarkan di hatimu. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan apa? Akan datang. Udah kejadian belum? Belum. Kalau Dia ngasih tahu sama kita hal yang akan datang, bakal jatuh gak kita? Saya rasa gak akan. Tapi pertanyaannya, mau gak kita duduk, berlutut, bayar pakai air mata kita dengar suara Tuhan setiap hari? Kita mau jawabannya, tapi kita gak mau prosesnya Tuhan. Kita gak mau duduk dengar baik-baik suara Tuhan. Karena jawaban Tuhan bukan jawaban kita. Orang yang dipimpin roh adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus menuntun kepada kebenaran dan memberikan hikmat dalam keputusan hidup. Kepekaan terhadap suara roh menjadi kunci kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Allah, catat ya Bapak Ibu ya. Lakukan deep talk, bukan small talk. Tahu ya? Tahu small talk Bapak Ibu? Tuhan Yesus saya mau makan, berkati dalam nama Yesus, amin. Itu small talk. Pernah kita small talk sama teman-teman dekat kita? Cak, pernah punya sahabat, terus ngobrol, apa kabar? Baik, ya udah tutup. Gak pernah kan? Apa kabar? Bahasa masih ada gak di sana? Kapan kita main lagi? Deep talk itu bicara hubungan yang terbangun. Tapi seringkali, sekali lagi, prioritas kita gak dibicara sama Tuhan. Kita sepelein Tuhan. Kita benar-benar ngomong sama Tuhan seadanya. Kalau kita mau deep talk, kita ngerti identitas kita, Tuhan rubah pola pikir kita. Bapak Ibu percayalah kerinduan kita itu menjadi kerinduan untuk memikirkan apa yang Tuhan mau. Bukan cuma apa yang kita mau. Doa kita tuh bergeser. Kita tuh gak cuma mikirin hidup kita lagi. Karena hidup kita Tuhan pasti Tuhan genapi dan Tuhan cukupi. Itu ya dan amin, itu janji Tuhan. Dia yang berjanji, Dia setia. Tapi seringkali balik lagi kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan untuk kelakuan kita yang sangat tidak setia. Untuk kelakuan kita yang sangat tidak mau mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau deep talk, dengar kerinduannya Tuhan, setiap apapun yang kita hadapi, tanya sama diri kita, apa yang Tuhan Yesus lihat di situ?
Berhenti berpikir kayak dunia. Dunia ini akan hancur dengan semua isinya. Tanya sama Tuhan. Karena Tuhan akan kasih tahu sama kita hal-hal yang akan datang. Bukan cuma hal yang remeh-temeh. Tuhan jaga seutuhnya kehidupan kita. Kita akan menyaksikan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan sama kita. Mulut kita gak akan tahan untuk gak cerita tentang kebaikan Tuhan. Gak cuma pusing fokus sama mikirin hidup kita. Karena Tuhan akan jawab, pasti jawab, sudah jawab buat hidup kita. Apapun masalah yang kita lewati hari ini, kita ada di ruangan ini dalam keadaan baik. Tuhan jaga hidup kita sempurna. Tapi seringkali sekali lagi hati kita tuh gak di Tuhan. Fokus sama hidup kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran ya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Alami kekuatannya Tuhan. Dengarkan dengan baik. Sehingga kita bisa ngerti. Ada Roh Kudus membuat kita mengalami kekuatan ilahi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 26 ya Bapak Ibu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya masih punya waktu ya, minta mungkin sedikit. Saya mau kesaksian gini Bapak Ibu, di sini ada beberapa orang yang ikutan. Saya pernah cerita dulu bahwa kita doa pagi ya Bapak Ibu ya, setiap pagi. Satu waktu 2 tahun yang lalu, saya ingat Tuhan tiba-tiba nge-flash, ingat tentang apa yang saya lewatin di panti asuhan, sekolah demi sekolah. Saya bilang Tuhan, saya tuh rindu anak-anak ini punya masa depan yang baik. Masuk sekolah yang baik. Sering ya kita ngedoain orang begitu. Saya berdoa buat kamu dapat sekolah yang baik. Kamu bisa dapat masa depan yang baik. Tapi saya terus berdoa Tuhan, terus apa yang bisa kita kerjain buat mereka. Karena saya bilang mereka punya masa depan yang baik. Mereka tuh datang dari keluarga menengah ke bawah. Kalau pengen masa depan yang baik masuk ke dalam universitas yang bagus. Bukan hal mustahil, orang pasti ikut bimbingan. Tapi kalau ikut bimbingan belajar, saya mau tanya emang murah? Kan mahal. Gak semua orang lahir dengan talenta dan IQ kayak Einstein. Ada banyak orang yang perlu ditolong, diajar berulang-ulang untuk mereka siap masuk ujian. Dan ada banyak orang yang perlu diingatkan dan perlu disadarkan bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka untuk mereka bisa punya masa depan yang baik. Jadi 2 tahun yang lalu kita mulai bimbingan belajar gratis sebisa-bisanya. Semua orang skeptis mau dari mana gurunya, mau dari mana uangnya. Itu pertanyaan yang pertama sama saya datang. Saya bilang kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang kirim uang dan Tuhan yang kirim siapa yang mau ngajar. Saya udah gak tahu, saya cuma bilang coba aja karena di hati saya ajarin Ron, ajarin. Saya bilang Tuhan tapi saya waktu juga habis harus gimana, ajarin. Terus saya bilang udah nak bikin pengumuman. Kita mau bikin bimbel, siapa yang tertarik untuk ngajar. Bapak Ibu yang luar biasa, anak-anak kita yang sekolah di UPI, yang sekolah di UNPAD, yang sekolah di ITB, semua tiba-tiba apply dan mereka bilang saya mau ngajar kok. Saya bilang kita gak ada duitnya loh, gak apa-apa kok saya mau ngajar. Terus saya bilang Tuhan kalau mereka ngajar gak ada duitnya kan kasihan, mereka juga harus datang. Harus online, harus segala macam. Yang ajaib, tiba-tiba Tuhan kirim orang-orang yang terbeban dan uangnya muncul. Jadilah kita berjalan sampai hari ini, udah tahun yang kedua. Kita bikin bimbingan belajar, gratis. Dan tiap pagi bayarannya adalah mereka harus doa. Bimbingan belajar kita gratis, setiap pagi mereka harus doa pagi, mungkin ada beberapa yang ikut. Sak, selamat ya di Unsud. Salah satu yang paling rajin doa pagi Isak sama Ica. Saya bersyukur Bapak Ibu. Keterima itu bukan masalah pinter. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya tahu nilai pretesnya. Kan saya lihat. Saya lihat pretesnya dari awal sampai akhir. Sampai kita bisa bilang ini kalau sampai keterima itu mujizat. Bukan karena pinternya doang. Bukan karena kita pinter ngajarin doang. Dan saya mau bilang Bapak Ibu. Tuhan gak pernah tinggal diam. Dalam proses 1 tahun. Dari hampir 8 orang. Ini termasuk Ishak keterima nih di Unsud. Buat saya itu sesuatu yang saya gak bisa pikirin sebelumnya. Tapi saya percaya kalau nih anak-anak masuk ke UPI, masuk ke UNPAD, masuk ke Poltek, masuk ke Unsud, pasti Tuhan punya rencana atas hidup dan masa depan mereka. Mereka yang menaruh hidup mereka di dalam doa, Tuhan pasti bikin mujizat.
Jadi berdoa ya Bapak Ibu. Gak ada lain yang bisa kita kerjain selain minta sama Tuhan. Karena kita ini anak-anaknya Tuhan. Ada satu anak di paling pojok kanan. Namanya Keisha. Dia dapat mekatronika dan AI. Bapak Ibu, dia 2 kali kesaksian. 2 kali pelayanan. Kalau saya mau bilang ya, bahkan kalau dia pelayanan, saya pernah bilang di sini, mungkin dia gak akan mau pelayanan kalau kita jadi dia. Gak akan mau. Bapak Ibu tahu dia pelayanan sehingga berapa kali-kali dia pakai masker. Saya pikir kenapa? Ternyata giginya itu hancur Bapak Ibu, karies bagian depan doang. Saya mau tanya, masih ada yang mau pelayanan WL di depan kalau gigi bagian depannya hilang 2? Dan saya gak pernah tahu dia kalau pelayanan pakai masker. Satu waktu saya tanya, Keisha, kalau Link mau kasih gigi mau gak kamu? Enggak kok, kita udah ada BPJS, gak usah ngobrol. Kayak begitu, kok tahu BPJS gak cover gigi, kamu mau gak? Dan saya terharu, tiba-tiba dia nangis. Saya bilang, di mana saya? Bertahun-tahun dia pelayanan, saya gak tahu bahkan giginya kayak begitu. Kadang kita gak peduli sama susahnya orang. Kita pikir tuh kita yang paling susah di dunia. Jadi saya benar-benar ngelihat hatinya dia dan Tuhan lihat dia. Dari setiap waktu ke waktu Tuhan jawab doanya dia. Ini ada 2 kesaksian nih. Ini 2023 dia kesaksian kalau dia masuk ke SMA pilihannya dia sambil nangis dia. Ada suara enggak? Ini kesaksiannya dia nih 2023. Ya udah gak apa-apa. Sepanjang 2023 dia kesaksian bahwa dia milih dan Tuhan jawab. Dia masuk ke SMP, dia masuk ke SMA favorit yang ada di daerah Bandung Selatan. Sepanjang itu dia ambil komitmen untuk pelayanan. Dan terus dia bilang, kenapa saya capture? Ini bukan ceritanya, ini beneran Tuhan bikin dalam hidup dia. Dan dia bilang, kok makasih banyak ya Tuhan berkati. Kok Keisha giginya udah betul ke Kosurya. Waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ya udah saya mau untuk ngasih gigi buat Keisha. Terus saya bilang sama teman baik saya, dokter gigi, Sur, ya kok katanya, kok nanya ya, saya bilang, kok ini pengen bantuin satu anak, giginya gak ada, saya bilang, rusak, Surya mau gak bantuin nanti berapapun yang dikeluarin implan giginya. Kalau saya ngomong implan gigi, Bapak Ibu tahu berapa puluh juta itu pasti. Nanti biar Link yang urusin, Koko yang beresin. Ibu tahu dia bilang apa? Kok jangan, Surya memang udah berdoa pengen ngebantu apa gitu dari lama. Ini kayak yang ditungguin, biar Surya yang beresin. Luar biasa ya, beri kemuliaan dong buat Tuhan. Dan Tuhan gak pernah utang sama ini anak. 2026 kemarin dia kesaksian lagi. Tuhan jawab, dia diterima bukan SMBT, SMBP dia diterima di UPI. Dan dia cerita nanti kalau ini bisa diputer, videonya boleh nanti silakan di-share. Dia bilang, saya gak tahu kenapa Tuhan kayaknya jawab sama saya. Tiap ngelewat itu bukan informatika, dia pengen ambil informatika di hati dia pengen yang tinggi banget. Tapi Tuhan kayak bilang, UPI, Cibiru, tiap kemana lihat UPI, lihat Cibiru. Dan dia ambil dan dia diterima. Dan gak salah, Tuhan taruh dia di sana. Dan per tahun ini dia akan masuk ke UPI. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi kepekaan sama Tuhan itu menjadi yang utama. Seringkali kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan jangan bersandar ke sana, bersandar sama Tuhan. Boleh slide. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau melalui api, berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Just do it. Peka sama suara Tuhan, bukan cuma sekedar peka dengar. Peka, percaya, kerjakan. Gak yang lain. Karena kita gak bisa selami semuanya dari awal sampai akhir. Tapi apa yang Tuhan berikan itu pasti benar dan membawa pada kebaikan. Tapi apa yang kita pikir baik bisa jadi itu jalannya salah dan gak benar di mata Tuhan. Bersandar sama Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi apa yang saya bicarakan sepanjang hari ini, boleh saya undang tim musik pujian datang ke mimbar. Kita punya identitas sebagai anak Allah. Kita ditebus dan tidak ada lagi penghukuman dalam kehidupan kita. Tuhan menebus kita sempurna. Penebusan yang Tuhan berikan dengan identitas baru seharusnya membawa pola hidup yang baru oleh roh dan bukan hidup oleh kedagingan. Kita mempunyai kepekaan yang benar dan kerinduan untuk memikirkan apa yang maunya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mengalami penyertaan Tuhan. Melihat pernyataan kekuatan ilahi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita mengandalkan Dia. Tahu lagu yang baru gak?
Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Tahu? Nggak tahu, jangan. Kalau nggak tahu jangan. Kalau nggak tahu jangan. Saya undang Bapak Ibu angkat berdiri. Saya undang Bapak Ibu angkat berdiri, teduhkan hati kita. Jangan itu, kita ganti aja. Jangan. Kita angkat lagu lama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah, kuasa Roh, jamah setiap hati kami Tuhan, jamah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Pulihkan setiap hati Tuhan, jamah setiap hati, beri kerinduan-Mu, berikan hati-Mu Tuhan, mengalir, mengalir oh Roh Kudus, pulihkan dan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, ya benar, di setiap hati kami Tuhan, di setiap hidup kami Tuhan, pemulihan. Mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Tuhan melihat hati setiap kami, sedalamnya hati kami Tuhan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini berpikir dengan cara pikir kami. Ampuni kalau selama ini kami jauh dari Tuhan dan menaruh Engkau di nomor 2 dalam hidup kami. Kami mau menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kau adalah Bapa atas hidup kami. Kau adalah Allah yang menunjukkan jalan-jalan dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang hadir di pagi hari ini Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau yang menjamah hati dan pikiran untuk membuat mereka mengerti betapa dalam, betapa luas dan betapa hebat kasih Tuhan dalam hidup mereka. Untuk mereka boleh memahami siapa Yesus dalam hidup mereka, Tuhan yang mereka sembah. Dan mulai hari ini Tuhan, hamba berdoa iman yang baru, hati yang baru Tuhan, Tuhan berikan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, kami melangkah karena Tuhan memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu. Kami kuat karena Tuhan yang kuat ada di hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Engkau membuat kami melihat pernyataan kuasa-Mu di dalam setiap segmen kehidupan kami. Sehingga hidup kami bukan cuma diberkati Tuhan, tapi jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami.
dan membawa setiap orang berjumpa dengan Kristus. Beri kerinduan itu Tuhan, karena hidup kami bukan tentang kami lagi, tapi tentang Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Tapi hidup kami adalah tentang Engkau sebagai Bapa kami dan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-Mu selesai berbicara. Engkau yang menjawab segala keperluan dan kerinduan, segala kebutuhan, segala kesulitan dan tantangan. Dan hamba percaya pagi hari ini kami menemukan jawaban. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan memberikan terobosan dan mujizat buat setiap anak-anak kami. Sehingga bukan kata orang lagi siapa Yesus, tapi kata kami siapa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian kami kembalikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, segala hormat dan pujian kami kembalikan untuk Engkau. Haleluya. Amin.